Hai, di video ini Miss Tina mau mereview sedikit film Sampai Nanti Hana ya. Eh, Film ini ada trigger warningnya untuk yang pernah mengalami baby blues ya, stres setelah melahirkan, kekerasan verbal gitu ya, kekerasan melalui kata-kata ya, kekerasan verbal itu terus juga kekerasan pada anak gitu ya. Takutnya men-trigger gitu. Dan saat Misina nonton film ini tuh 1 jam pertama rasanya aman gitu ya, terus kayak mikir mana nih kekerasan verbalnya ya, terus mulai kerasa sedikit-sedikit itu ibunya ya, sosok ibu dimainkan oleh artis Mariam Brilina. Jadi dia suka uh, bilang ke Hana gitu, makanya kamu dandan yang rapi dong, yang cantik, gimana nanti bisa dapet suami yang bagus gitu kalau jarang mandi gitu. Nih kakak kamu, dia udah cantik tapi masih dandan gitu, jadi suka kayak dibanding-bandingin gitu. Nah itu mulai agak-agak berasa nih toxic ya, tapi terus kayak misalnya sebagai orang yang suka nonton film kan suka nebak-nebak ya, kayak ini kayaknya nih tokoh laki-lakinya nih yang KDRT kan, misalnya nebak gitu ya, ternyata iya yang Kang Aryanya ya, bukan yang Biowannya, bukan yang Aganinya ya, karena dia nikahnya sama Kang Arya ya, ini spoiler. um, Terus menurut Mesina resolusi film ini cukup cepat ya, karena durasi ya, tapi berasa gitu kalau film ini tuh memberikan harapan kalau bagi perempuan yang misalnya mengalami kekerasan gitu dalam rumah tangga ya, baik secara verbal atau fisik, bahwa ada harapan ya. Dan kalau misalnya memang pernikahan tersebut tidak bisa diselamatkan lagi dan bisa keluar dari hubungan itu ya dengan dukungan dari orang sekitar ya, dengan bantuan profesional juga, insya Allah bisa bangkit lagi gitu. Jadi bagusnya film ini itu bisa menjadikan nyata kekerasan verbal ya. Di film ini juga dibilang kalau kekerasan verbal itu nggak kelihatan ya, kan beda sama kekerasan fisik, kalau kata-kata gitu nggak kelihatan, tapi adegan film ini bisa menggambarkan gitu dengan baik kekerasan verbal itu seperti apa, misalnya dengan merendahkan intelijensi seseorang gitu, dengan meragukan kemampuan. Misalnya si Arya ini dia merendahkan kayak meragukan kemampuan Hana sebagai ibu, sebagai istri gitu. Bahkan ada kata-kata yang tidak pantas, yang kayak kata TOL gitu ya. Jadi menurut Mesina film ini baik ya dalam menggambarkan hal tersebut ya. Jadi ini bisa jadi pelajaran bagi para perempuan gitu untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan gitu. Dan juga kalau misalnya diperhatikan tuh red flagnya nih ya, kalau misalnya tuh kayak diburu-buru gitu, nikahnya diburu-buru gitu, terus kayak diiming-iming gitu, misalnya jadi nontonnya tuh jadi inget kayaknya Oprah deh yang bilang kayak if something sounds so good to be true, then it is too good to be true gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya terlalu bagus deh untuk jadi kenyataan, ya itu biasanya beneran, itu emang terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Kayak ada kemungkinan ada udang di balik bakwan gitu ya, ada udang di balik batu, ada something else. Mungkin itu aja review Misina untuk film ini, sampai nanti Hana ya. Terus mungkin juga pelajaran juga buat Misina, ada lagi pelajaran di situ ya, kayak ada sosok istri yang cemburuan gitu, ngerasa suaminya nggak bisa move on, tapi Misina nggak tahu ya, Misina nggak ada di dalam kondisi itu ya, mungkin memang juga nggak mudah juga ya, karena kayak dia tahu suaminya pernah naksir berat sama seseorang gitu ya. Tapi kalau menurut Misina sebagai pengamat gitu ya, mungkin kayak bagusnya sih emang nggak diungkit-ungkit ya, karena kalau kita ngomong sesuatu gitu terus menerus gitu, kamu nggak bisa ngelupain dia, kamu nggak bisa ngelupain dia, tuh nanti
jadinya malah beneran gitu. Akhirnya malah kayak kalau dari film itu tuh pisah gitu ternyata, karena Saras ya kalau nggak salah, dia tuh nggak bisa move on gitu ya. Jadi nemu nemu apa nemu dari suaminya gitu ya, dia mikir lagi gitu, bilang lagi kalau suaminya masih ingat sama yang dulu dia suka gitu ya. Terus mungkin juga pelajaran lagi tuh kayak mungkin mungkin kayak kita mikir kita udah ngasih sinyal-sinyal ke seseorang gitu, terus udah ngerasa kalau orang itu udah nangkep sinyal kita gitu, padahal belum tentu orang itu nangkep. Kalau nggak peka ya mungkin ya. Jadi mungkin di video Miss Nina sebelumnya yang menghadapi penolakan, coba aja gitu dicoba diutarakan perasaannya daripada jadi nyesel ya. Nah juga di film ini tuh kayak buku tulisan dan foto-foto dari si Gani ini yang tentang Hana ini sangat, menurut Miss Nina tuh kayak penghubung Hana dengan dirinya yang dulu ya. Karena kalau perempuan gitu, dia di dalam hubungan yang abusif, dia bisa sampai dia lupa diri yang sebenarnya tuh siapa gitu. Padahal di film itu kan si Hana yang dulu tuh berani speak up gitu, itu diingatkan dari sosok anaknya yang bilang gitu, berani speak up, aktivis gitu ya. Terus jadi mendem gitu kan, mungkin karena memang kan kalau hubungan pernikahannya, apalagi mereka posisinya di luar negeri ya, nggak ada siapa-siapa ya, mau gimana ya perempuan, kalau dia mau aman ya diem ya, mungkin seperti itu. Jadi menurut Misina film ini bagus ya untuk referensi. Jadi kalau misalnya orang ada yang nanya kekerasan verbal tuh apa sih, bisa di refer ke film ini tuh, nonton aja film Sampai Nanti Hana di 1 jam, setelah 1 jam gitu, setelah 1 jam pokoknya mereka adegan pindah ke Belanda itu udah ada kekerasan verbal. Dan Misina berdoa semoga para wanita yang misalnya ada dalam hubungan yang dalam kekerasan baik verbal, psikis, finansial, fisik ya, semoga kalau misalnya hubungan itu nggak bisa diselamatin lagi ya, laki-lakinya tetap mukul atau tetap merendahkan, udah ke psikolog pernikahan nggak bisa diperbaiki ya, misalnya berdoa yang terbaik ya. Dan juga sebagai perempuan di film itu juga digambarkan sebaiknya kita juga punya kekuatan ekonomi ya, jadi bisa berdiri di atas kaki sendiri juga ya. Sampai semoga lagi mungkin semoga nasibnya kayak di film ini gitu, jadi dia bisa bersama dengan laki-laki yang benar gitu, laki-laki yang mau bertanggung jawab, laki-laki yang bisa berperan sebagai pelindung ya, sebagai imam gitu, bukan yang suka merendahkan gitu, tapi yang buat maju. Misalnya juga sempat nonton film ya, Lifeless kalau nggak salah filmnya, terus dibilang ada 4, kalau orang itu bener jodoh atau bukan, ada 4. Pertama dia isi kain gitu nih, saya ingat. Misalnya kedua, can you talk everything to him, kamu bisa nggak ngomong apa aja sama dia. Ketiga apa ya, kok misalnya ingat kita. Keempat tuh kayak ketiga itu apakah dia membantu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya, mendukung mimpi-mimpi kamu. Yang keempat, can you imagine him as the father of your child. Jadi itu cukup bagus ya, itu kayak Misina yang ulang-ulang. Oke. Tapi kalau Misina kayaknya Misina nggak mau punya anak lagi deh. untuk sekarang ya, kalau Misina kayaknya pengennya punya cucu aja gitu. Ya udah. Oke, thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.